Selanjutnya, naat harus sama dengan man'utnya dari segi jenisnya. Mudzakarkah ia atau mu'annas? Mudzakar atau mu'annas? Mudzakar yang bagaimana? Mudzakar seperti pada contoh rojulun kabirun. Di situ artinya seorang lelaki yang dewasa. Mudzakar itu menunjukkan kata untuk laki-laki. Di sana tidak ada tak marbuto. Seperti yang kita ketahui bahwa tak marbuto adalah tanda untuk mu'annas. Dan contoh yang kedua, tajirun ghaniyun, seorang pedagang laki-laki yang kaya. Itu dia contoh dari mudzakkar. Jadi naat dan man'utnya harus sama. Yang satu mudzakkar, yang satu lagi harus mudzakkar juga. Tidak boleh rojulun kabirotun. Dia harus rojulun kabirun. Selanjutnya yang mu'annas. Lihat pada contoh. Haqibatun jamilatun. Tas yang bagus. Di sana ada tanda mu'annas dua-duanya, yaitu tak marbuto. Haqibatun dan jamilatun. Tidak boleh haqibatun jamilun. Nah, itu dia tidak cocok, tidak jodohnya ya. Jodohnya adalah haqibatun jamilatun. Kemudian untuk contoh yang kedua, saburotun nazifatun, papan tulis yang bersih. Nah, itu keduanya juga menggunakan tak marbuto. Kemudian yang ketiga, naat dan man'ut harus sesuai dengan jumlah bilangannya. Yang pertama ada mufrad. Mufrad itu menunjukkan arti satu. Seperti contoh, rojulun kabirun, yang artinya seorang lelaki yang dewasa. Rojulun kabirun. Dua-duanya rojulun itu seorang lelaki, kabirun, yang dewasa. Lalu yang musanna, ar-rojulani al-kabironi, itu menunjukkan arti dua orang lelaki yang dewasa. Musanna itu artinya dua ya. Mana contohnya? Mana sih yang menunjukkan untuk arti dua? Di dalam contoh itu yang menunjukkan yaitu adanya tambahan alif dan nun di akhir kata. Ar-rojulani al-kabironi, ada tambahan alif dan nun. Jadi naat dan man'utnya harus sama, ada alif dan nunnya juga di belakang kata. Kemudian jamak. Jamak itu banyak. Dia harus 3 atau lebih. Seperti contoh, al-mu'minuna sholihuna. Artinya orang-orang beriman yang soleh. Al-mu'minuna as-sholihuna. Di sana ada tandanya yaitu tambahan waw dan nun untuk kedua kata dari naat dan man'ut. Selanjutnya, naat dan man'ut harus sama isimnya. Seperti kalau man'utnya nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh. Begitu juga dengan ma'rifah. Nakiroh itu apa sih? Nakiroh itu adalah isim yang masih umum. Seperti pada contoh, rojulun kabirun, yang artinya seorang lelaki yang dewasa. Seorang lelaki yang dewasa, kita belum tahu siapakah seorang lelaki yang dewasa itu, masih umum ya. Tandanya apa? Tandanya kalau nakiro dia menggunakan rojulun kabirun, di situ adalah domatain, rojulun kabirun. Kalau bedanya dengan ma'rifah, dia menggunakan alif lam. Begitu juga seorang pedagang yang kaya, tajirun ghaniyun. Keduanya menggunakan domatain dan tidak ada menggunakan alif lam. Jadi kalau misalnya menggunakan alif lam salah satunya ar-rojulu kabirun, itu salah ya Ananda. Jadi yang benar adalah rojulun kabirun. Kemudian yang ma'rifah
Silahkan lihat pada contoh al-qalamul maksuru. Nah, di sini ma'rifah yaitu isim yang kita sudah tahu atau sudah mengerti maksudnya. Sudah tidak umum lagi. Lihat pada contoh al-qalamul maksuru. Artinya pena yang patah itu, misalnya al-qalamul maksuru alal maktabi. Pena yang patah itu di atas meja. Nah, kita sudah tahu pena yang patah itu tuh di mana gitu. Kemudian contoh yang kedua, al-jawalatul jadidatu. Sepeda motor yang baru itu. Sudah tahu kita. Yang kita maksud siapakah atau punya siapakah sepeda motor yang baru itu. Kemudian contoh yang ketiga, hadarat talibu an-najihu. At-talibu an-najihu. Itu dia na'at dan man'utnya. Na'atnya yang mana? Na'atnya yang an-najihu. Man'utnya at-talibu. Artinya, seorang siswa yang sukses itu telah hadir. Sama-sama menggunakan alif lam pada na'at dan man'utnya. Nah, baiklah Ananda, itu tadi penjelasan tentang na'at dan man'ut. Silahkan bagi yang belum paham, ditanyakan kepada ustazah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa arju minkumul afwa idza wajadtum minni al-khata'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.